Jadi di video kali ini aku bakal nge-share sama kalian gimana tips-tips tentang FK atau seputar FK. Nah, di video ini aku bakal tanya-tanya sama teman aku. Yuk kita dengarkan ya. Karena saya pengen jadi guru. Soalnya udah cita-cita dari kecil. Kalau tiap ditanyain apa sih, jawabnya pengen jadi apa aja, dokter. Kenapa ambil FK? Jadi yang pertama awalnya gak kepikiran untuk ambil FK, namun banyak support dari guru, terutama guru BK saya, dari keluarga saya, dari kakak, dari kedua orang tua, yang akhirnya membuat saya yakin untuk masuk fakultas kedokteran. Selain itu saya juga memang ingin terjun di dunia kesehatan dan ya ingin mendalami lagi mengenai dunia kesehatan ini seperti apa. Karena FK itu membuat kita bisa jadi dokter yang bermanfaat langsung ke masyarakat. FK soalnya dulu merasa kalau profesi dokter itu mulia banget, bisa bantu orang, ngobatin orang. Kenapa pilih FK? Soalnya emang dari dulu kayaknya cuma jadi dokter. Mau cari yang lain tuh kayak nggak ada yang cocok, jadi bener-bener pengennya cuma jadi dokter aja. Biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Mengambil FK UNER karena yang pertama, karena orang tua saya sangat menginginkan saya menjadi seorang dokter. Awalnya saya juga tidak ingin masuk FK, namun saat kita berkecimpung di dalam FK UNER sendiri, akhirnya itu menjadi panggilan hati tersendiri buat kita. Dulu masuknya lewat jalur SNMPTN. Isinya sih sok-sokan ya, jadi aku cuma ngisi FK UNER. Aku langsung dapat dari jalur SNMPTN, terus dulu tuh ngisinya FK UNER, FK UNED, sama FKG UNES. Dulu saya masuk di fakultas kedokteran ini, alhamdulillah lewat jalur SNMPTN, dan saya memilih dua pilihan. Yang pertama fakultas kedokteran, jurusan pendidikan dokter, yang kedua pendidikan bidan, dan yang ketiga saya tidak memilih apa-apa karena memang seperti yang udah saya bilang, saya memang ingin diterjun di dunia kesehatan. Jadi yang saya pikirkan saat itu memang kalau nggak dokter ya bidan gitu. Aku masuk jalur SNMPTN. Dulu ngisiku FK UNER, farmasi UNER, sama industri ITS. Jalur mandiri, dulu sih cuma nyoba FK UNER aja ya, dari SNM, SBM, terus SBM-nya UB sama Udayana, terus mandirinya di UNER. Masuk jalur undangan SNMPTN, dulu ngisinya FK UNER sama FKG UNER, sama ada satunya kayak arsitektur UB tapi kayak cuma buat ngisi aja. Masuk dari undangan, waktu itu namanya SNMPTN. Isinya sih dulu itu ya cuma satu, the one and the only FK UNER. Masuknya jalur undangan SNMPTN, dulu ngisi yang pertama pendidikan dokter, yang kedua kimia di UNER 223. Sebenarnya nggak ada strategi sih, cuma karena kita berhubungan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke SNMPTN, berarti mungkin strategi yang bisa disiapkan itu nyiapin track record yang baik, entah itu prestasi, lomba, karya tulis, atau sejenisnya. Ya belajar, terus diusahain tuh nilainya selalu meningkat, jadi nggak ada yang ngedrop nilainya, misalnya tetap naik terus nilainya, terus nyari lomba-lomba juga, soalnya sertifikat itu juga kepake kalau buat masuk FK. Untuk persiapan maupun strategi masuk fakultas kedokteran, seperti yang tadi udah saya bilang, saya sebenarnya nggak kepikiran banget buat mau masuk atau milih fakultas kedokteran. Jadi ya waktu SMA jalin aja sih, jadi kayak ya berusaha maksimal, berdoa, minta restu orang tua, jangan lupa untuk selain kita minta restu orang tua, support dari guru juga sangat membantu banget. Selain itu memang karena dari saya memang ingin di dunia kesehatan, ya otomatis saya belajar lebih banyak mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang
memang menguatkan di IPA-nya daripada IPS-nya seperti itu. Jadi memang dari nilai raport dan lain-lain memang sudah diarahkan untuk di bidang yang IPA-nya. Dulu aku nggak langsung strategi masuk FK, tapi strategi menang match fit dulu baru masuk FK. Jadi dulu itu ikut bimbel, terus habis itu di bimbel itu kan ada kayak daftar nilai ya, nilai-nilai tryout. Terus waktu dilihat kok nilai tryoutnya kayaknya kurang tinggi, ya udah pilih FK lain dulu, terus coba mandiri UNER. Ya syukurlah keterima. Persiapannya karena aku bukan yang kayak ranking satu sekolah gitu kan, jadi kayak aku ngerasa aku harus cari sesuatu yang lain. Jadi aku dari kelas 1 tuh udah ikut kelas Kolim buat nambah-nambah sertifikat gitu. Jadi awalnya pasti nggak menang-menang kan, terus lama-lama ntar pasti kayak mulai ada yang menang, mulai ada peningkatan. Nah jadinya kayak lebih ke prestasi lainnya yang aku majuin buat daftar. Strategi sama nggak ada sih, cuma nyogok Tuhan aja, banyak berdoa aja. Mungkin kalau SBM ya harus belajar, tapi karena undangan ya berarti ya banyak doa. Kalau saya sendiri, saya memang aktif di kayak KTI gitu, karya tulis ilmiah. Jadi saya cari sertifikatnya juga di situ. Selain itu, saya juga sering kayak lomba-lomba debat, lomba hukum gitu, kayak keluarga sadar hukum, sama kayak speech contest. Selain itu juga ada kayak olimpiade, tapi olimpiade biologinya cuma sekali. Yang lainnya tuh lebih ke agama. Karena dulu saya kan dari madrasah aliyah di swasta gitu. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3, alhamdulillahnya nilai saya memang kita jaga agar tetap naik dan jangan sampai turun. Dan jangan lupa juga, selain kita berikhtiar, jalan terakhir adalah berdoa dan juga tawakal kepada Allah. Udah orang tua aja deh. Belajarnya nyantai sih, pokoknya dicicil sedikit-sedikit. Yang penting tiap hari belajar, terus jangan lupa refreshing juga, tidur, main tuh tetap, tapi tetap harus belajar, dicicil dikit-dikit sampai nanti waktu ujian diulangi, di refresh semua materinya dari awal. Oke, kalau untuk sistem belajar awal-awal masih semester 1 itu masih bingung banget karena memang dari perpindahan SMA ke kuliah ini gak gampang, adaptasinya luar biasa, waktu. Jadi yang awalnya di SMA mungkin masih bisa santai-santai, di kuliahan ini bener-bener ya begitulah ya, apalagi fokus kedokteran. Nah, jadi mungkin yang pertama memang kuliah itu jujur aja ya mungkin membosankan mendengarkan presentasi dari dosen, namun saat itu ya kita mau nggak mau memang harus ikhlas dan sabar mendengarkan dosen dalam memberikan materi. Yang kedua mungkin mereview lagi ya apa yang sudah diajarkan sama dosen maupun dokter-dokter yang ada yang udah diajarkan di perkuliahan, kita review kembali. Kemudian saya sih biasanya suka buat catatan lagi, jadi meskipun sudah ada buku ataupun paper itu saya biasanya lebih senang kalau nulis sendiri buat rangkuman kemudian nanti dibaca lagi, karena menurut saya kalau kita menulis lagi buat rangkuman lagi mungkin itu akan lebih mudah kita ingat karena tulisan kita sendiri, dan lebih mudah kita pahami juga karena dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua jika kita memang besoknya mau ujian ataupun mau menghadapi ya ujian gitu sih. Belajarnya ya dikit-dikit, lihat soal dulu, terus baru tahu soalnya, baru belajar soal lagi. Sistem belajarnya sih sederhana. Jadi kalau waktu kuliah dengerin baik-baik, nanti setelah kuliah dibaca lagi catatannya, terus 2 minggu sebelum ujian itu baru kayak benar-benar hafalin semua gitu. Sistem belajar ini sebenarnya sangat tidak patut dicontoh karena aku tuh bukan orang yang bisa nyiapin dari jauh-jauh hari, karena kalau udah walaupun baca dari jauh-jauh hari itu pasti lupa, jadi kayak harus di-cram gitu loh. Jadi misalkan kayak aku mau ujian ya seminggu itu baru aku kayak bener-bener padetin belajarnya. Terus biasanya H-1 ini yang pasti aku selalu begadang sampai pagi karena aku orang yang bisa dengan sistem SKS, jadi kayak itu jelek cuma it works buat aku, jadi sebenarnya nggak boleh sih, cuma ya udah. Jelas lah, sistem kebut semalam. Sistem yang saya terapkan sendiri, dulunya kan saya memang orangnya belajarnya kayak sistem kebut semalam.
Jadi kayak hampir 1 minggu gitu baru belajar. Namun ketika masuk FK UNER sendiri sering mengalami kesusahan dan kelabakan sendiri ketika proses belajar itu diterapkan di FK UNER. Jadi menurut saya sarannya ya belajarnya itu continue, kayak sejam atau setengah jam 1 hari, tapi continue itu lebih bagus. Seperti pada hadis Nabi sendiri, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa iqallah. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan yang dicintai oleh Allah itu kontinuitasnya walaupun dia hanya sedikit. Jadi ya tetap continue belajar dan tetap berdoa kepada Allah.